Good morning guys, hari ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan virtual bersama si Atoy ya. First drive, langsung gue bawa jalan jauh ya, karena hari ini pas banget gue mau nganterin barang ke Peak 2. Yuk, let's go. Sisa baterai 50% ya, jarak tempuhnya masih bisa 137. Ini ada deviasi 20% biasanya. Aktualnya nih harusnya berarti sekitar 100 kiloan doang. Ke Peak 39 kilo, bolak-balik bisa 100 kilo. Wah, miris. Tipis banget ya. Jadi kita coba jalan dulu deh. Yuk. Oh ya, gue mulai dari jam 9.24. Kita ambil barang dulu guys. Hari ini lagi ada pengerjaan Honda Civic turbo hitam sama selesain finishing HRV putih. Itu tinggal finishing ya? Iya. Tolong bantu ini dong. Mana mobil? Tuh. Si hitam. Apa? Iya. Anjay. Ini kok baru. Iya. Buat di sini aja yang. Keren banget nih bos dia. Buat kerja. Sip, thank you. Oke, thank you. Udah nggak apa-apa. Dah. Kok hari ini mobil Pak Edward ada dua ternyata. Oh. Jadi bisa buka cuci mobil. Oh ya udah nggak apa-apa. Oh, aman. Ntar kalau ini butuh lembur ya lemburin aja. Tapi harusnya sih keburu ya berlima. Oke. Lagi ngitung sih. Lagi ngitung. Saya nganterin dulu deh buru-buru bentar ya. Oh iya, ini mobil ini juga udah ada Apple CarPlay-nya guys. Jadi gue bisa navigasi lewat sini. Ruko Euro Asia Peak 2. Voice comment-nya masih kurang ini ya, masih kurang bisa nangkep bahasa Indonesia. Mungkin karena dia basisnya Google Maps kan. Jadi Inggris lebih bagus ditangkap kali. Kita pinggir dulu deh. Search-nya mana lagi? Nah, Ruko Euro Asia Peak 2. Oke, start. 40 menit. Total jaraknya 36 kilo. Ya bener, berarti kurang lebih 39 kilo tadi dari rumah. Belum apa-apa, udah berkurang 2% aja cuy. Belum juga keluar Gading Serpong. Kenapa disuruh muter ya? Jangan-jangan macet banget di sana. Nggak apa-apa lah. Lebih enak ngantri sedikit tapi anteng daripada lewat jalan sono tuh, jalan raya Serpong. Ruwet kadang-kadang. Oh iya, macet. Ya udahlah, apa-apa. Udah bener-bener ngantri di sini. Pasti yang ngambilin lajur ketiga nih, mau nyelak di depan pasti. Kalau enggak mau kemana mereka? Lajur ketiga pasti kalau ngikutin lajur dia putar balik ini nih, kolong jembatan, kolong flyover sorry. Ini lajur 3 pasti yang mau nyelak dari depan. Segitu susahnya kah antri di Indonesia ini? Tuh udah begini baru pura-pura pasang sen. Padahal mobil pada bagus-bagus loh. Tuh Accord. Sometimes tuh bukannya apa ya? Di selak satu mobil sih memang won't make any difference, cuman rasa kekesalannya itu loh. Kita tuh rapi-rapi ngantri, berusaha jadi pengendara yang taat aturan lah ya, yang tahu diri juga, tahu etika juga. Tapi mereka ini nih tahu deh ya, gimana, bingung gua prinsip prinsip nyetirnya tuh bingung. Tuh Fortuner lagi yang lewat. Akhirnya setelah perjuangan masuk juga ke tol bandara. Baterai udah berkurang 4%, 46% sekarang ya. Tadi dari 50% berangkat dari rumah. Nah yang gue rasain itu dari BYD Atto ini, yang superior banget itu adalah kekedapan kabinnya guys. Ini cabin insulationnya, kekedapannya sih
menurut gua untuk harga 190 jutaan tipe dynamic top notch banget. Road noise-nya, wind noise-nya, terus suara-suara mobil lewat segala macem itu minim banget. Sayup-sayup aja gitu. Cuman sepertinya bannya kualitasnya kurang nih, ban bawaannya. Jadi kalau kena aspal yang agak kasar, itu berasa kasarnya tuh sampai ke dalam kabin. Selain rasa kasarnya berasa, terus ada sedikit kedengaran dengungnya juga gitu. Nanti mungkin kalau bannya udah minta ganti, gue akan ganti ke yang lebih bagus gitu ya, yang lebih proper. Nanti gue update lagi deh. Harusnya sih ada perbaikan, ada perubahan. Tapi untuk sampai saat ini ya, first drive BYD Atto-an langsung gue bawa ke tol. Sumpah, ini mobil sih 190 jutaan tipe dynamic sih nggak ngotak ya kalau menurut gue ya, dengan kualitas yang didapat. Untuk downside-nya, ini mobil nggak mengarah ke kenyamanan ya, nggak mengarah ke comfort, melainkan ke agility, handlingnya ini sharp, lumayan sharp lah. Tapi trade off-nya tuh, kalau kena jalanan yang wah, kena jalanan yang kayak gini nih, beton yang nggak rata, terus ada sambungan jalan, itu lumayan beletak-beletuk sih, lumayan keras. Nggak sampai yang mentul-mentul, enggak, tapi keras nih, dak gitu, kayak dup. Ya itulah, makanya comfort sama sporty nggak bisa jadi satu ya, kalian harus pilih. Dan kalau ini review dari gue sih, opini gue, ini mobil mengarah ke sporty memang. Kalau nyari nyaman sih, mobil ini bisa dibilang kenyamanannya so-so lah gitu, nggak sampai yang nggak nyaman banget, tapi lumayan nih tuh, sambungan jalan gini beretak-beretuk. Kalau saya ingat gue kan bawa kelasnya dia apa ya, berarti ya Honda Jazz kali ya, lebih kalem, lebih ada peredamannya, lebih oke gitu. Tapi sekali lagi, dengan harga 190 jutaan untuk tipe dynamicnya, kualitasnya kayak gini sih menurut gua no brainer ini. Emang layak dibeli dan ya gitulah. Udah value for money, worth it banget lah gitu. Ini juga nggak sadar dari tadi gua gaspol ya, udah tahu-tahu 115. Dan efek dari bantingan yang stiff rigid itu, kita nggak berasa melayang, nggak berasa ngilu kalau dibawa kecepatan lumayan tinggi ya, di atas 100 km per jam. Mantap gitu mobilnya. Cuman ini nih, balik lagi ke bannya kayaknya deh ya. Grip bannya ini kurang bagus, jadi gue rasain dari tadi susah buat dikontrol mobilnya. Kayak lari-lari gitu terus. Setiap kali habis mobilnya mentul-mentul, kan mobilnya terbang tuh ibaratnya. Terus pas napak lagi, mungkin gripnya jadi loss kali, jadi susah buat dikontrol. Selain itu ini kan bannya ring 16, terus tapaknya kan agak kecil ya. Ya mungkin itulah salah dua faktornya yang bikin gripnya agak kurang enak. Cuman kalau untuk overtake sih, mobil listrik kan torsi instan ya, jadi nggak usah pusing. Kayak gini nih, line hogger dia mau nyalip juga sih 90 km per jam, tapi nggak tahu deh abis ini balik ke tengah apa enggak. Nih ya, coba kita overtake. Oke, balik ke tengah. Ternyata ada real line hogger itu ada di depan tuh guys. Toyota Rush, Innova lagi. Mau kita overtake dari kiri. Ini 100 km per jam loh. Dan dibarengin dong, mantap. Bingung dong gue jadinya ini.
Ya beginilah ya, nyetir di Indo harus berbesar sabar, berlapang dada, kalau enggak bisa kena stroke. Bagi kalau ngadepin yang kayak gini-gini nih, Land Hogger. Oke, kosong, kita overtake kiri. Tuh, wah mantap sekali orang ini. Udah Land Hogger terus mau ngebanting dari kanan ke kiri. Sekalian gue isengin guys, biar panik. Gila, dari kanan langsung motong ke bahu jalan guys. Mantap sekali. Udah ngelewatin gerbang tol apa tadi ya, Prof Sediatmo 3 gerbang tol, dan gue baru mulai merasakan downside-nya ambil tipe dynamic ya. Power window nggak auto up itu lumayan mengganggu ternyata guys. Karena kan kemarin gue pikir ambil dynamic ini ya udahlah ya, minor ini bedanya kan jok elektrik cuman supir doang kalau di premium. Terus power window tetap dapat auto down, tapi nggak auto up. Kalau premium up and down. Gue pikir ya udahlah, cuma tinggal ditahan doang kan elektrik. Tapi ternyata setelah melewati 3 gerbang tol, gue langsung, waduh, lumayan ganggu juga ternyata ya. Soalnya si REV itu udah auto up and down. Terus mobil-mobil gue yang lain juga auto up and down. Kalau yang LCGC itu dari awal beli gue pakein modul, jadi dia auto up juga. Makanya baru kali ini tuh gue ngerasain, waduh iya juga ya, ini auto up ini lumayan ini juga ya. Mengganggu juga nggak ada auto upnya. Sisanya sih menurut gue fine-fine aja ya, kayak jok supir yang elektrik. Kalau ini dynamic kan manual, terus nggak ada heat adjusternya, ya udahlah ya, fine aja sih. Kalau gua nggak tahu deh kalau yang posturnya mungkin tinggi besar atau agak kecil, agak mini juga kan agak susah tuh kalau nyesuaiin posisi duduk. Kalau posturnya berada di ambang rata-rata kayak gua gini kan, ya memang mobilnya kan dibuat secara garis besar postur manusia kan gitu. Dan semakin gua bawa, semakin gue makin berasa itu bannya memang nggak ada gripnya ini guys. Tadi meliuk di flyover tuh lumayan jadi oversteer, lumayan ngebuang gitu. Terus sering banget geol-geol kalau aspalnya nggak rata. Berikutnya kita bahas seputar torsi instannya ya. Ini juga yang gue rasain di mobil ini. Walaupun mode berkendaranya udah gue set ke normal, tapi torsi instannya itu nggak seinstan REV kalau yang gue rasain. Mungkin balik lagi karena form factornya ya, ini kan gede, lebih gede. Terus bobotnya juga kan ini kalau nggak salah hampir 2 ton deh. Kalau REV kan pasti lebih ringan, jadi lebih ngacir gitu. Nah yang gue rasain kalau di sini torsi instannya agak sedikit ada delay. Walaupun memang tetap instan juga, ngacir juga. Untuk karakter bantingan suspensi ini mirip banget sama REV. Bedanya mungkin kalau REV kan dia tinggi ke atas, terus ground clearance-nya lebih tinggi juga. Jadi berasa lebih mantul-mantulnya, nut-nut gitu. Kalau ini masih lebih adem. Bounce back-nya masih, rebound-nya itu masih lebih ketahan, gitu. Tapi tetap berasa stiff, beletak. Ya no complain lah ya, itu cuman opini dan review. Gue juga nggak bilang jelek apa, enggak juga. Karena memang ya mobil tuh ada 2 karakter, lu tinggal pilih sporty apa comfort. Kemudian yang selain itu kita harus pikirin dari segi harga juga. Tipe terendah 190 jutaan dengan segini banyak fitur, segini banyak kenyamanan, ya udah, lu mau komplain apa lagi gitu kan. Udah masuk tol baru nih, tol yang menuju langsung ke Pik 2. Gue mau coba geber ya. Kita coba tes langsung pakai mode sport. Kalau bisa kena limit, kita kenain. Setahu gue sih ini limitnya di 150 km per jam ya. Tapi let's try. Oke, 3, 2,
2, 1. Nah, kalau diubah ke sport lumayan nih, torsinya lumayan ngisi. Wow. Oke, 120 masih ada torsinya juga, 125, 127, 129, 130, ada mobil, kita pelanan dulu ya. Nah, ini yang gue bilang nih, bannya kecil ya, jadi susah sekali untuk ngendaliin. Oke, pedal to the floor, 130, 132, udah mulai susah naiknya. 135, ada mobil di depan. Oke, kita jaga jarak dulu. Nanti kosong kita betot lagi. Oke, kita jaga jarak aman dulu ya. Tadi kosong, jadi gue berani betot. Kalau ada mobil, kita ini dulu. Baterai langsung sisa 37% ya. Tadi startnya kalau nggak salah 39 ya masih ya. Oke sih. Tadi lupa deh gue. Startnya di berapa ya guys ya? 39% kalau nggak salah. Nah ini nih ya. Ini contoh nih guys ya. Buat kalian yang suka bilang, emang kenapa Land Hogger? Tuh kalian lihat Stargazer putih ya. Dia jalan paling di 70-80. Tuh kalian lihat efeknya kalau kalian lambat di lajur kanan. Ini menghambat semua sampai menyebabkan antrian ke belakang nih. Kalau kalian bisa lihat spion, di belakang itu masih ada mobil ngantri lagi. Lama-lama menyebabkan phantom traffic. Oke, gaspol. Nih Deka. Ini udah pedal to the floor ya guys. Dan 125, 130 habis tracknya guys. habis. Udah mau bayar tol. Sudah exit tol, kita sudah mau sampai juga ya. Gue mau nganterin barang dulu, COD. Habis itu kayaknya langsung balik lagi deh. Atau makan dulu ya. Jadi galau gue guys. Mau makan dulu apa ini dulu ya? Langsung balik dulu ya. Buset dah, ini bikin jalanan ngeri amat. Matah begini jembatannya. Kalau naik sedan gasruk gitu. Touchdown peak 2 guys. Akhirnya sampai ya. Total jarak tempuh tadi Odo start 43 km. Sekarang 79. Berarti jarak tempuhnya 36 kilometeran. Baterainya terpakai tadi mulai dari 50%. Sekarang di 35%. Wow, 15% untuk 36 kilo. Apa gara-gara gue ngebut ya? 15% untuk 36 kilo. Berarti kan 36 bagi 15. 1%-nya bisa menempuh jarak 2,4 kilo. Tapi dengan catatan tadi gue di tol gaspol. Mungkin kalau eco mode gitu ya, eco driving bisa 1% 2,8 sampai 3 kilo kali ya. Enak ya. Pakai AirEV nggak bisa begini nih. Apa namanya, legroomnya nggak bisa dimundurin sampai, joknya nggak bisa di sliding sampai jauh banget. Terus ini nih nggak bisa di recline kalau AirEV. Sekarang kalau pakai Atto bisa nih guys. Orangnya baru on the way. Padahal gue udah kabarin 10.30 nyampe ya, dan sekarang pas di 10.30. Nih 10.30 kan. Ya udahlah ya, orangnya tinggal di peak 2 soalnya. Kita tunggu aja mungkin 10 menitan kali, 10-15 menit. Sambil nunggu gue mau kasih lihat kalian dulu ya. Gue tuh jualan apa sih? Jadi guys, kalau kalian yang ngikutin TikTok, kemarin itu gue sempet jualan baju-baju polo shirt, oblong-oblong gitu ya. Nah sekarang terakhir itu nge-live-nya udah agak sulit, udah nggak diperbolehkan. Jadinya stok di ruko tuh numpuk banyak. Ya udah deh, daripada jadi debu doang, ini gue obral semuanya. Satu piece-nya jadi sekitar cuman 50 ribuan. Pas kebenaran ada yang mau beli, orang pick grosiran gini. Udah 2 kali beli nih grosiran sebanyak ini.
Nah jadi kalau kalian minat sama baju-baju murah gitu ya, terus polo shirt sama oblong masih ada, tapi memang udah nggak terlalu banyak ya stoknya. Kalau kalian minat bisa kontak admin aja ya, nomor admin nanti akan ditaruh di layar, oke? Di Shanghai dia. Oh oke. Siap. Mau produk skincare sini. Oh oke. Mau dihitung dulu di sini? Usah. Nanti kabarin aja lah ya, Ya. kalau ini. Biar saya bantu dulu. Oke, kita transaksi dulu. Oke, sini ya. Nah, ini yang bagian yang gue bingung nih guys. Baterai sisa 34%. Bablasin pulang aja kali ya. Nekatin pulang aja lah. Gue makan di area Gading Serpong sambil ngecas nanti. Kita pulang. Pulang dulu. Work aja lah. Gue setel ini work di Finest Car Care soalnya, jadi simple. Kayaknya lewat tol bandara aja kali ya. Tadinya gue pikir mau makan di sini sambil ngecas, tapi begitu nyari SPKLU di sini nggak ada guys. Voltron aja cuma satu. Udah gitu dia nggak deketan sama tempat makan tuh. Dia di Indonesia Design District. Kalau mau ke tempat makan gue jalan lagi lumayan jauh. Dan yang available juga nggak ada ya, 0. Terus tadi di PLN aplikasinya error gini mulu, puyeng gua. Malah bilangnya saldo PLN terblokir. Ah udahlah, pusing. Kita bablasin pulang aja. Let's go. Kita pulang dari PIK 2 ke area Tangerang dengan baterai nekat ya, 34% sisanya. Odometer start dari 79 kilo. Rukan Lau Pasat. Lama-lama jadi kayak Singapura nih gue lihat-lihat. Namanya mirip-mirip semua. Kayaknya baliknya gue nggak gaspol lah ya, e-comot aja. Soalnya 33%. Sisain buat nanti nyari SPKLU. 33% kalau pemakaian 15% aja kan cuma sisa 18% nanti. Di depan ada McDonald tapi nih guys. Kalau ada pengecasan boleh nih. Iya tuh. Ada SPKLU PLN. Kita cas dulu lah sambil makan. Wah, oke nih gua. Kita cas dulu, terus dia di area restoran gitu ya. Jadi enak. Daripada ketar-ketir nanti kan 33% sampai Gading, berarti sisanya cuma 15%-an. Yah, di prank gua guys. Maaf sedang error. Wah, kacau juga. Udah sisa 33% ini. Aduh, kena prank. Nah, kayak gini lah ya, nggak enaknya nih. Kalau ngandelin SPKLU buat ngecas mobil listrik. Masih suka di prank. Infrastrukturnya tuh dari BUMN masih ngaco cuy. Nggak diseimbangin sama penjualannya. Penjualan gencar banget, tapi infrastrukturnya nggak diimbangin. Mau nggak mau ini gue harus jaga power banget. Sisanya cuma 33%. Ini jarak tempuh sih 92 kilo. Dia kan computerized nih. Nggak aktual. Kalau aktualnya sih prediksi gue 30% itu bisa nempuh jarak sekitar, biasa ada deviasi sekitar 20-30%. 90 kilo potong 20%. Berarti aslinya tuh paling 60 kilo lah yang bisa ditempuh. 60-70 kilo. Sedangkan ini jarak tempuhnya masih 41 kilo. Waduh, lumayan bikin ketar-ketir ya. Tapi asli sih, ini pembangunan PIK 2 sih keren banget loh. Tata kotanya, kualitas jalannya, feel-nya tuh ya kayak di luar negeri ya. Mirip-mirip dibikin mirip Singapura gitu loh. Wow. Kejar apa nih? Dia nggak tahu gue lagi bawa Lamborghini nggak keurus ini. Tadi ada Ferrari satu lagi tuh. Shit lah. Wah, nerobos dong.
Wih, di belakang ada guys, satu lagi tuh kawanannya. 458 Italia. Udah masuk tol dan sekarang baterai udah turun ke 30%. Apakah kita akan sampai? Jarak tempuh sisanya itu 31 kilo. Waktu tempuhnya kurang lebih 45 menit. Ngantuk guys. Update ya, baterai 28%. Jarak sisa 23 kilo. Cukup lah ini mah, tenang. Cuman gue musingin ini aja nih nanti ngecasnya. Soalnya bini gue hari ini perginya lumayan jauh nih kerjanya. Pasti REV ntar malam mesti dicas lagi. Nah si Atoy mesti dicas juga. Udah otomatis gue mesti ngecasnya di SPKLU berarti. Ini truk tronton kok di lajur ini ya, lajur kanan ya. Mau marah tapi dia yang jalanin supply chain. Nggak marah tapi gregetan liatnya. Mobil gede gini stay di sini aja nih, di lajur 2 ya. 1, 2, 3, 4 apa 1, 2, 3, 4 deh lupa. Pokoknya di lajur sini aja. Harusnya kan nggak boleh, harusnya kan stay di kiri aja semua gitu loh. Oh iya, sisa jarak tempuhnya. Ngantuk guys, sebentar. Udah WIL, WIN lagi. Waktu Indonesia lapar sama waktu Indonesia ngantuk. Pas tengah hari nih, jam setengah 12. 11 kilo lagi jarak tempuhnya. Baterai di 25% sekarang. Udah kena macet, dan buat kalian yang belum tahu ya, mobil listrik itu justru kalau kena macet dia malah lebih irit. Buset dah, ngantuk banget. Efek belum ngopi nih. Sisa jarak tempuh 7,7 kilo. Baterai sisa 23%. Gue udah ada rencana nih sambil ini nih, sambil makan sambil ngecas. Nanti gue makannya di McDonald depan Gading. Di sana ada pengecasan, ada SPKLU. Touchdown Gading Serpong dengan sisa baterai 22%. Sisa jarak tempuh 3,9 kilo. Oh iya, ini mah ke rumah gue. Tapi sekarang gue mau ke McDonald dulu, sambil makan, sambil nunggu si Atoy ini gue cas. Mari kita lihat ya, nanti sambil makan gitu bisa naik berapa persen. Kemarin kan iklannya dari 30 sampai 80% itu sekitar 45 menitan aja. Let's find out. Kita cas dulu guys. Langkah pertama, kita colokin dulu guys. Udah colok, kita select konektornya, terus kita start charging. Udah mulai ngecas ya, 0000. Kita mulai dari 11.53. Udah ada notifikasi charging in progress. Charging powernya masuk yang 6,3 kW. Wow, berarti sampai full butuh 4 jam. Ya udah, kita lupa. Kita tinggal makan dulu aja. Jadi selesai makan, naik berapa persen akan gue update lagi. Mari kita makan dulu. McDonald selalu menjadi penyelamat gue ya, kalau pas sudah kelaparan terus bingung makan apa. Udah paling simple makan McDonald. Udah selesai makan, kenyang. Sekarang kita cek ya, udah berapa persen nih masuknya. Gue makan setengah jam, masuknya 3,5 kW. Jadi baterainya nambah berapa persen ya? Mungkin 10 persenan kali. Yes, betul, 32%. Kalau udah, kalian nggak bisa cabut gitu aja guys. Dia ngunci, jadi harus di stop charging dulu di aplikasi. Udah keluar begini, biasanya baru bisa dicabut. Tuh. Kalau udah, jangan lupa diberesin kabelnya. Jangan main tinggal gitu aja. Klik, dah selesai, beres. Segampang itu ngecas mobil listrik. Perut udah kenyang, baterai udah keisi, walaupun 10% lah ya. Gue pikir kalau AC 22 kW itu tetap bisa ngisi sampai 22 kW. Ternyata tidak, tetap
si BYD Atto One ini untuk AC-nya dayanya maksimal di 7 kW aja, 6,9 sekian lah. Untuk menggunakan yang fast charging itu kita harus pakai yang colokan DC, sedangkan tadi AC, alternating current. Kalau yang DC itu direct current. Electronic parking. Duh. Oke, touchdown rumah guys, akhirnya ya. Perjalanan hari ini selesai juga. Dari Gading Serpong, Pik 2 Gading Serpong. Baterai 50% nekat. Terus ngetes top speed Atto One. Ternyata setelah gue baca tadi, top speednya itu memang di 135 ya. Dan tadi pas di tol Pik 2 gue coba pedal to the floor, itu 135. Nah 135 ke atas itu udah mulai agak berat tuh. Kemudian untuk pemakaian baterai hari ini, jarak tempuh tadi mulai dari 43 odometernya, sekarang 125, 82 kilo. Jarak tempuh 82 kilo, kemudian baterainya itu 32%, berarti 82 bagi 32 ya. Nah, ketemulah pemakaian listrik, daya listrik si Atto ini 1%-nya bisa menempuh jarak sekitar 2,5 kilo. Itu campur ya, ini campur, ada yang ugal, ada yang eco driving, ada yang standard driving. Pokoknya gaya berkendara gue lah, campur-campur aja gitu, santai-santai aja. Oke. Terus berarti kalau dikali 100, berarti jarak aktualnya itu cuman, kan tadi 2,5 ya, kali 100. Jarak tempuh aktualnya tuh sekitar 250 kilo aja berarti. Tetap ada deviasi ya. Terakhir yang bisa dibahas juga tadi pas ngecas di McDonald, pas gue makan, itu gue lupa pakai pengecasan yang AC. Jadi dayanya masuk masih 7 kW, bukan yang fast charging ya. So tadi ngecas 30 menit, dayanya masuk 3,617 kilowatt. Pembayarannya ada di 14.800. Nanti rinciannya gue taruh di ini aja ya, di layar, oke? Untuk dayanya persennya naik di sekitar 10%. Kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Semoga video gue ini bisa menghibur. 1, 2 bisa nambah wawasan. 3 bisa jadi video referensi buat kalian yang lagi nyari atau lagi pengen beli si Atto One. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.